Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lanjutkan penjelasan saya terkait contoh penelitian ataupun terkait proses teknologi fermentasi yang dimanfaatkan dalam produk agroindustri. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi fermentasi dalam produksi asam glutamat. Jadi seperti yang sudah pernah kalian juga kunjungi di Ajinomoto, asam glutamat ini adalah salah satu asam amino yang dimanfaatkan sebagai peningkat cita rasa, ya. Dimana dia di sini bisa kita ada ekstrak secara alami, ada di bawang-bawangan, ada di tomat. Tapi kalau kita butuh dalam jumlah banyak, maka sebaiknya kita menggunakan mikroorganisme. Nah, jadi asam glutamat ini sama halnya seperti yang yang tadi kelompoknya asam laktat. Jadi asam glutamat ini karena merupakan asam amino, dia merupakan contoh produk metabolit primer apa sekunder? Oke, dia adalah metabolit primer. Di mana dia di sini dihasilkan oleh mikroorganisme dalam dalam metabolisme tubuhnya, yaitu setelah proses glikolisis sebelum masuk ke siklus Krebs. Jadi di tubuh itu ketika glukosa masuk ke dalam tubuh untuk jadi energi, dia mengalami proses glikolisis pertama. Jadi yang pertama glukosa dipisah jadi dua kelompok, dua gugus. Nanti dari dua gugus tadi masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif. Setelah dekarboksilasi oksidatif, baru nanti masuk ke siklus Krebs, baru masuk ke transport elektron. Kalau kalian belajarnya kayak saya di sini teknologi pangan murni, itu belajar banget bagaimana proses metabolisme bahan pangan dalam tubuh sampai dihasilkan energi sampai jadi sampah dan seterusnya. Tapi karena memang TIN tidak sampai situ ya, tidak saya ceritakan. Intinya di dalam tubuh glukosanya tadi itu akan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi energi. Nah, dalam pemrosesan energi dari glukosa tersebut, ada salah satu produk di dalam proses itu di siklus Krebs ini yang menjadi prekursor atau menjadi inisiator terbentuknya asam glutamat. Sehingga asam glutamat ini tergolong produk dari metabolit sekunder. Nah, ketika dia diproduksinya oleh mikroba dan dia inisiator di sini dalam mikroba, dalam tumbuhan, sedangkan kita kan maunya banyak nih. Nah, ada satu statement bahwa jika akumulasi produk glutamat secara interseluler terjadi sampai jenuh, nah interseluler itu berarti yang di dalam selnya, ya kan? Glutamat tadi dihasilkan dan memang langsung ditaruh dalam sel sini kan. Kalau dia diproduksi oleh mikroba dan ternyata jumlahnya terlalu banyak atau menjadi sampai jenuh, maka produksi glutamatnya akan terhenti. Itu yang terjadi di sel. Jadi dia memproduksi glutamat, tapi kalau sudah berhenti, ya berhenti. Ini nanti berarti teknologi fermentasinya harus kita proses gimana caranya biar dia akan terus-menerus. Kayak yang tadi prosesnya di PHA kan dia buat feed batch, jadi dikombinasi biar terus menghasilkan banyak. Kira-kira seperti apa nih? Nah, bakteri penghasil asam glutamat sendiri itu dari genus Micrococcus, Corynebacterium, Brevibacterium, sama Microbacterium. Ciri-cirinya apa sih yang paling menonjol dari keempat jenis mikroorganisme tersebut? Yang pertama, keempat jenis ini, kelompok genus ini tidak memiliki enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Sehingga alfa-ketoglutaratnya langsung diubah menjadi glutamat dan tidak diubah menjadi suksinil CoA. Nanti saya jelaskan di belakangnya. Ciri yang keduanya adalah dalam proses produksi glutamat itu perlu growth factor atau perlu zat inisiator, yaitu biotin. Jadi kalau mau dihasilkan glutamat tinggi, kata kuncinya adalah harus ada biotinnya dalam sintesis asam lemak dalam pertumbuhan. Kalau yang sebelumnya tadi PHA itu kan justru ada zat pembatasnya berupa sulfat, magnesium ataupun nitrogen. Nah, asam glutamat ini selain dia nggak punya enzim alfa-ketoglutarat, juga harus ada zat pemicu penghasil glutamat yaitu biotin.
Nah, ini yang tadi saya katakan. Ketika glukosa ini yang masuk ini menjadi glikolisis, menjadi glukosa 6P. Nah, proses yang awal di sini ini namanya glikolisis. Nah, setelah jadi glikolisis, baru masuk ke dekarboksilasi oksidatif ini. Ini namanya reaksinya adalah dekarboksilasi oksidatif. Andai Bu Yunita laptopnya bisa pen ya, jadi ngetiknya akan lebih enak. Ya, dulu ini saja kita bekerja WHF, work from home dengan MSDM. Oke, nah setelah dekarboksilasi oksidatif, nah baru ini yang namanya lingkaran, ini yang disebut dengan siklus Krebs. Jadi dan proses glikolisis sampai siklus Krebs ini adalah metabolisme harian penting pada mikroorganisme, termasuk juga manusia. Kalau dapat energi pasti diproses seperti ini. Makanya tadi termasuk metabolisme penting. Jadi bahannya adalah glukosa, makanya kalau di Ajinomoto kemarin pakai molasses kan. Molasses itu adalah limbahnya pembuatan gula tebu. Nanti kalau molasses juga kalau dipecah juga nanti jadinya glukosa. Nah, dari glukosa ini nanti masuk ke tubuh mikroorganismenya. Nanti setelah masuk ke tubuh mikroorganismenya, kemudian dari masuk tubuh mikroorganismenya, nanti dia diglikolisis jadi glukosa 6P, nanti dekarboksilasi oksidatif jadi glyceraldehid, nanti baru masuk ke siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini mulai tahapannya di sini. Dari asetil KOA ini akan diubah menjadi sorry. Yang glikolisis itu adalah yang mulai ini ya. Glikolisis ini glukosa menjadi asam pirufat. Ini namanya glikolisis. Kemudian kalau yang dekarboksilasi oksidatif, ini yang dia asetil KOA. Jadi ini yang glikolisis produknya adalah pirufat. Kemudian nanti setelah diglikolisis menjadi pirufat, dialami proses dekarboksilasi oksidatif jadi asetil KOA. Dari asetil KOA ini nanti baru masuk menjadi siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini asetil KOA akan diubah menjadi sitrat. Dari sitrat kemudian akan diubah menjadi ketoglutarat. Dari ketoglutarat akan menjadi suksinat, akan jadi malat, oksaloasetat. Nanti ketambahan lagi dengan asetil KOA akan jadi sitrat. Itu terus berterus. Nah, di sini ada satu kata kuncinya. Enzim mikroba yang menghasilkan asam glutamat, dia tidak memiliki enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Nah, nih enzimnya. Enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase ini penting sekali untuk mengubah dari ketoglutarat menjadi suksinat. Nah, kalau mikroba itu ternyata dia ini nggak punya ketoglutarat dehidrogenase, maka ketoglutaratnya dia yang dihasilkan akan diubah oleh glutamat dehidrogenase menjadi L-glutamat. Ya, inilah asam glutamat yang memang kita mau ambil. Maka kata kuncinya berarti mikroba itu harus kita hilangkan nih, ketoglutarat dehidrogenase. Okay. Glutamate exit bacteria have high activity of glutamat dehidrogenase. Ini enggak ada, tapi glutamat dehidrogenasenya tinggi. Sehingga yang terjadi ketoglutaratnya enggak ubah ke suksinat, tapi diubahnya ke glutamat. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi biasanya memang strain mikroba tertentu dipilih sehingga ketoglutarat dehidrogenasenya rendah, glutamat dehidrogenasenya yang tinggi. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata nanti kan diproduksi nih, asam glutamatnya kan akhirnya jadi tinggi.
Kalau asam glutamatnya tinggi, reaksinya akan stop. Nah, kalau begitu, bagaimana agar tidak ada akumulasi asam glutamat sehingga reaksinya nggak sampai harus stop? Kita harus melakukan modifikasi, yaitu modifikasi pada membran mikroorganismenya. Jadi, membran mikroorganismenya ini permeabilitas atau kemampuan keluar masuk zatnya itu diatur. Dengan cara apa? Ya itu tadi, ditambahkan dengan biotin atau penisilin dan turunan asam lemak. Di mana biotin ini adalah kofaktor enzim asetil CoA karboksilase pada biosintesa asam lemak yang merupakan komponen fosfolipidnya si membran. Kalau ada defisiensi biotin, biotinnya rendah, akan menyebabkan kerusakan membran sebagai akibat kekurangan fosfolipid. Ya, jadi ingat-ingat ya, biotin ini kalau dia rendah, maka membrannya ini akan rusak. Bila permeabilitas membrannya meningkat, asam glutamat akan diekskresikan keluar, sehingga tidak ada akumulasi dan produksi asam glutamat dapat terus berjalan. Jadi, kalau permeabilitas meningkat, artinya kalau saya boleh katakan, ini sama aja dengan membrannya itu bocor, ya. Jadi, ingat glutamat itu, tunggu sebentar ya, Baik, saya lanjutkan. Jadi, glutamat di sini, dia kan dihasilkan di dalam sel. Nah, ketika di sini sudah penuh, kan akan stop nih. Dia nggak akan bereaksi lagi menghasilkan glutamat. Tetapi, ketika sel-selnya si mikroorganisme tadi permeabilitasnya tinggi, atau sebutlah agak bocor, jadi ada banyak lubang di sekitar selnya, maka yang terjadi adalah glutamatnya ini akhirnya bisa keluar sel. Nah, sehingga tidak ada akumulasi. Maka produksi glutamatnya tidak akan stop. Karena tadi konsentrasi di dalam selnya turun glutamatnya. Karena keluar lewat lubang-lubang ini. Nah, keluar lubang-lubang ini itu tadi disebabkan oleh apa? Glutamatnya ini disebabkan karena adanya pengaturan dengan adanya tambahan biotin. Jadi kalau ada biotin yang terlalu banyak, maka selnya di sini ini biotinnya kalau banyak, maka di sini di sini ya. Jadi gini, ciri utamanya tadi kan tidak punya enzim atau enzimnya rendah, kemudian memerlukan biotin dalam sintesis asam lemak dan pertumbuhannya. Untuk meningkatkan permeabilitas membran, maka pengaturannya dengan penambahan biotin ini tadi dan turunan asam lemak, di mana biotin ini akan berpengaruh terhadap pembentukan si fosfolipid ini. Fosfolipidnya tuh kalau di sini kan ini, defisiensi biotin menyebabkan kerusakan membran sebagai akibat kekurangan fosfolipid. Tetapi kalau kelebihan pun di sini karena ditambahkan, membrannya juga rusak karena cenderung jadinya adalah bocor ini tadi. Jadi dimainkan dengan biotin ditambah sehingga asam glutamat yang dihasilkan bisa keluar dan tidak ada akumulasi. Nah, fermentasinya pada proses pembuatannya asam glutamat itu berlangsung sekitar 48 jam ya, sekitar 2 harian. Kemarin di Ajinomoto diinfokan berapa ya? Adapun prosesnya ternyata dia adalah feed batch. Jadi prosesnya ternyata adalah feed batch. Jadi mungkin gini. Jadi memang biasanya feed batch itu banyak dipakai. Kenapa?
Karena mikroorganismenya ditumbuhkan saja dahulu sehingga banyak, baru kemudian tadi kasusnya ditasi bahan media yang diinginkan, kemudian juga tetap dikurangin sehingga terus berproduksi dengan jumlah mikroba yang sudah banyak. Oke, sugar is feed into bioreactor as the fermentation process up to 36 hours. Nah, untuk mendapatkan produknya, setelah didapatkan proses fermentasinya, ini adalah terkait proses di hilirnya. Jadi yang pertama, dilakukan proses sentrifugasi sehingga biomasa atau mikrobanya dan organik lain yang padat terpisah. Kemudian asam glutamat ini yang dihasilkan, ini dia bentuknya adalah aqueous atau liquid ya, dissolution. Ini kemudian dihilangkannya dengan resin penukar ion exchange. Kemudian nanti ditambahkan dengan NaOH sehingga menghasilkan MSG. Baru kemudian MSG ini berwarna agak-agak gelap gitu, baru dedekolorisasi dengan karbon aktif menyerap zat-zat lainnya. Nah, ya ini yang hasilnya tadi MSG ini ya, yang setelah ditambahkan dengan basa NaOH atau Na2CO3. Setelah didekolorisasi, baru kemudian dikristalisasi sehingga bentuk kristal MSG seperti pada gambar ini. Oke, kira-kira itu terkait produk asam glutamat. Sekarang saya masuk produk keempat, yaitu bioetanol. Jadi, seperti sudah yang banyak kita bahas terkait masalah lingkungan, selain plastik, di sini kita juga punya keterbatasan cadangan minyak bumi Indonesia. Ini infonya 2025 ya. Ini sekarang udah 2020, apa benar nggak ya? Kita lihat datanya saja ya. Nah, untuk mendapatkan penggantinya, salah satunya kita pakai bioetanol atau alkohol. Yang dimana alkoholnya ini berasal dari biomas atau makhluk hidup. Salah satunya adalah dari mikroorganisme. Kalau mau memanfaatkan bioetanol sebagai energi, maka sebagai bahan bakar, maka kadar alkoholnya harus di atas 99,5%, harus murni. Kalau desinfektan kan hanya 60-70% ya, beda. Kalau bahan bakar harus 99,5%. Adapun sebenarnya apa sih bioetanol? Etanol sendiri adalah C2H5OH yang mengandung oksigen sebanyak 35%. Kenapa ini jadi gas yang alternatif pengganti minyak bumi? Selain karena memang dia dari komponen biologi biomasa, ternyata bioetanol ini dapat meningkatkan efisiensi pembakaran serta dia efisien mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga secara lingkungan juga bagus. Nah, untuk menghasilkan bioetanol kita biasanya pakai fermentasi, biasanya pakai hamir dengan menggunakan proses batch. Harusnya kalian nanti di bioindustri praktikum buat bioetanol. Jadi hamir proses batch biasanya dipakai, tetapi memiliki kelemahan pada produktivitas volumetrik dan efisiensi konversi bahan baku yang rendah. Sehingga kalau mau bagus pakai ini. Repeated batch. Batch yang diulang-ulang menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang terimobilisasi. Seperti yang kemarin sudah sempat saya sampaikan terkait imobilisasi atau penjerapan mikroorganisme. Oke, ini ada penelitian di IPB terkait produksi bioetanol dari hidrolisat pati singkong yang beracun, jadi memanfaatkan bukan limbah sebenarnya, memang produk pangannya tidak teroptimalkan dengan fermentasi repeated batch oleh Saccharomyces cerevisiae termoimobilisasi ampas singkong. Nah, malah ini yang jadi imobilisatornya, kalau kemarin kan saya sebutkan alginat. Nah, kalau alginat mahal, maka di sini kita pakainya malah ampas singkong. Bagaimana caranya? Oke, caranya pertama, jadi ini pati singkongnya diambil dua kan, ada ampasnya, ada patinya. Patinya dihidrolisis sehingga menjadi gula, ya kan? Nah, ampasnya di sini yang merupakan serat dan komponen lainnya ditambah dengan HCl
di perlakuan ini dikeringkan, dikecilkan di ayak, jadilah carrier atau pembawa sebagai proses imobilisasi. Nah, isolatnya selalu kalau pada proses fermentasi nggak boleh langsung isolat ke ini, tapi ada ini, pasti ada propagasi sama penyegaran. Jadi nggak langsung ditanam, tapi ditanam ke yang media ke-1, kedua, ketiga, seterusnya, baru baru ditambahkan dengan carriernya atau imobilisasi. Setelah terimobilisasi, baru ditambahkan dengan gulanya, difermentasi, dan jadilah bioetanol. Seperti apakah imobilisasinya? Ini tahapannya. Jadi 10 ml ditambah sama medianya. Medianya tetap ada, tapi ditambah carrier material yang merupakan ampas singkong tadi ya. Ampas singkong. Dikultivasi atau kita kulturkan dalam 24 jam dengan suhu ruang, berikan shaker udara melalui kecepatan 150 rpm, diendapkan. Ini nanti nih ampas singkongnya ini diendapkan di sini. Ini yang singkongnya. Nanti setelah diendapkan, dicuci sehingga sudah jadilah yang terimobilisasi. Ini contohnya. Jadi ini ampas singkongnya sebelum dilakukan dengan HCl. Ini setelah ditambah dengan HCl ini untuk ya pembersihan ikatan-ikatan lagi hidrolisis, kasarannya lihat strukturnya lebih halus. Nah, kalau yang sudah terimobilisasi, buktinya apa? Ini dilihat dengan mikroskop SEM. Nih, bisa kalian lihat, ini patinya. Nah, ini yang kecil ini. Ini adalah si mikroorganismenya yang nempel ke struktur patinya tadi. Nah, ini baru kemudian dari singkong yang sudah terimobilisasi, kemudian kita fermentasi secara batch dengan pengulangan. Jadi batch ya, ini ditaruh, difermentasi. Kalau sudah, kan alkoholnya dapat dikeluarin ya, tambah lagi medianya. Tapi di tempat yang sama, medianya tetap dikeluarin lagi. Terus setelah dikeluarin lagi, ditambah lagi yang baru. Jadi makanya sebutannya adalah repeated, karena ada pengulangan-pengulangan dengan media baru. Jadi ini sampai ketemu ada siklus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, hasil yang didapatkan di sini, ini adalah kadar etanol dan kadar gula. Kadar etanolnya, siklus pertama pasti tinggi. Siklus ke-6 dan seterusnya sudah mulai terjadi penurunan. Adapun kalau produktivitas dan yield atau rendemen juga sama ya. Pertama tinggi, kedua sampai ke-6 penurunan. Kemudian kalau kita hitung efisiensi konversinya, hampir bagus ya semuanya sekitar 90%-nya. Tapi ini semakin ke bawah ini juga sudah mulai stabil nih siklus ketiga dan seterusnya. Nah ini kita bisa bandingkan produktivitas fermentasinya, membandingkan kadar etanolnya dengan lama fermentasinya. Nah, hasil penelitian ini mendapatkan bahwa kalau dengan ampas singkong yang sudah kasarannya dimurnikan atau dibisikan dengan HCl dan sebagai carrier dapat mengimobilisasi mikroorganismenya hampirnya 1,76 kali 10 pangkat 11 sel per gram. Kemudian kalau pakai proses repeated ya sampai dengan 6 siklus didapatkan kadar gulanya 140 gram per liter dengan total etanolnya sampai 60 gram per liter ya. Produktivitasnya sekian, yieldnya sekian, serta efisiensinya nih hampir 70 sampai 90%. Berarti kan efektif nih. Kemudian juga metode imobilisasi yang digunakan ternyata memiliki kestabilan yang baik. Ya, walaupun memang turun, nih, kalau kalian lihat bisa turun semuanya ya, hampir turun ya. Tapi kalau dihitung efisiensinya, nih masih di atas sekitar 70%-an. Jadi masih oke lah, nilai 70 kan masih nilai B ya, jadi masih oke. Dan akhirnya bisa kita pakai untuk memproduksi bioetanol dengan presentasi yang bagus, efisiensi yang tinggi, dengan proses yaitu yang repeated batch, biar nggak cukup sekali. Oke, itu materi kita kuliah untuk hari ini. Ini referensi yang saya pakai, beberapa jurnal terkait fermentasi yang merupakan jurnal review. Semoga bisa menambah kaidah keilmuan kita.
Sekian kuliah dari saya. Oke, itu tadi kuliahnya Bu Yunita terkait teknologi fermentasi, dimulai dari apa itu definisinya, berbagai jenis metode fermentasi yang cair, yang padat, yang sinambung, yang feed batch, sampai continuous, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, serta juga sudah saya jelaskan ada 4 contoh proses teknologi fermentasi untuk membuat alkohol, membuat asam glutamat, membuat lactic acid untuk plastik, dan juga bahan BTP, kemudian juga untuk membuat PHA sebagai bahan plastik biodegradable. Semoga bermanfaat dan selamat menyiapkan untuk UTS kalian berikutnya. Materinya adalah karbohidrat, protein, kemudian lemak, biokonversinya, ditambah dengan satu lagi terkait materi biokonversi menggunakan proses fermentasi. Selamat belajar, stay safe, stay healthy. Mari kita di rumah saja sambil berdoa untuk kebaikan. Mari kita tutup kelas ini dengan berdoa. Semoga semua yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sekian dari Yunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.